mampu. Meskipun dulu waktu itu beliau tahu, ya, di antara semua muridnya beliau, saya itu yang paling tidak punya, ya, yang paling tidak punya. Yang lain tuh orang-orang anak-anak kuliah gitu. Saya itu tidak kuliah waktu itu, tidak punya, ya. Dan ini bukan berlebihan, memang ceritanya begitu. Tapi meskipun saya tidak punya duit, tidak punya ini, guru saya ini, mentor saya ini, tidak terus kasihan nyata jelek ibu enggak. Beliau pantang, beliau punya prinsip dan beliau sampaikan kepada kami. Saya itu punya prinsip pantang meminjamkan buku ke murid. Pertama, rawan hilang. Oh ya, rawan hilang. Karena bagi beliau buku itu hal yang berharga. Ya. Kadang-kadang rawan hilang, terus belum tentu bisa menjaga dengan baik. Ya. Terus dicoba HP gitu ya. Tangannya muridnya sembarangan sing delek. Buka buku tangannya minyakan radio lapiseus komprok kabeh. Ya. Kadang-kadang gitu. Yang kedua kata beliau, supaya kamu menghargai ilmu. Bahwa ilmu itu, kitab itu, buku itu kamu yang beli. Kalau kamu yang beli, kamu akan rawat itu dengan baik. Ya. Buku fikih pertama saya, ya, saya beli buku fikih waktu itu, sok-sokan tuku Fathul Mu'in, itu. Tapi bagi saya itu senang. Meskipun waktu itu mau kitab ya beres. Tapi begitu beli buku sendiri, kitab Fathul Mu'in zaman itu, saya beli itu pertama kali. Oh itu, nyekel tok itu api itu rasanya, wah senang banget itu. Senang banget. Ya. Jadi, kadang membeli sesuatu dengan hartamu itu jadi wasilah nanti antum menghargai rizki, menghargai ilmu, keberkahan. Jadi jangan biasakan mental. Kemarin kami usulkan di rakar pondok itu, kami usulkan kepada asatid, para santri-santri itu, yang mulai nyekel duit itu, dimotivasi untuk beli kitab, kayak Syafi'i, Iman Thorik, Haidar, ya, Khalid, dan terus udah mulai kulit duit gitu. Nanti kalau punya duit, tabung, beli kitab, mulih, pulang dari pondok, itu oleh-oleh kitab. Pulang dari pondok, itu oleh-olehnya kitab. Jadi orang mulai dari pondok, oleh-oleh itu foto kenangan. Ya. Ya. Mulai dari kitab, mulai dari pondok itu oleh-oleh kitab. Dan itu nanti akan antum kenang selamanya. Ya, coba mental gratisan terus. Nah, itu yang nomor 2. Nomor 3. Nomor 3 adalah yang sedikit tapi terasa banyak, wanar, ya, api. Api itu meskipun sidik ya jadi yang kepenteng. Ya. Banyak sekali kecelakaan gorong-gorong yang menyebarkan yang kecil. Apalagi sekarang zamannya mobil kendaraan listrik. Ya. Pakai lithium itu. Lithium itu sifat baterainya tidak bisa padam sama air. Jadi kalau ada mobil listrik atau itu Ramadan ini, cuman waspada aja. Ya, kayak HP gini, ini kan lithium. Sekali kena api, dia susah dipadamkan. Karena sifatnya lithium itu kalau kena air dia semakin tambah gede, karena di air ada oksigen. Makanya di pesawat-pesawat itu tidak boleh nyimpan power bank di cabin, di bagasi itu tidak boleh, harus dibawa power bank. Tidak boleh dimasukkan ke bagasi, karena kalau nggak ketahuan apinya terpercik itu sedikit, wah itu bisa bakar semuanya dan tidak bisa padam sebelum habis lithium. Nah, kalau ada berita-berita mobil kebakaran, mobil listrik bakar sampai habis itu, karena disiram kayak apapun tidak bisa padam. Di api itu kalau sedikit tetap terasa banyak. Wal adawatu, dan musuh, ya, aikostul idroril mutamakkini fil qalbi. Ya, dan musuh itu meskipun sedikit terasa banyak. Maksudnya adalah mereka yang bertujuan mencelakai, ya, dan menetap di dalam hati. Kalau Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW, Rasul akli, puncaknya, pokoknya dari akal itu adalah ba'dal iman, setelah iman billahi ta'ala, setelah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah tawaddudu ilan nas, ya, adalah mencintai atau menyayangi atau perlu punya rasa kasih sayang kepada sama manusia. Jadi posisi setelah iman itu adalah kasih sayang. Rasul akli ba'dal imani billah adalah at-tawaddudu ilan nas. Maka dalam hadis arba'in itu disebutkan, ya,
di urutan 13 kalau nggak salah, 13 atau 14. Ya. Itu Rasulullah SAW menyampaikan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa yaqul khairan aw liyasmut. Kemudian disambung dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, terus fa yukrim jaruh. Terus fa yukrim dhaifa. Jadi orang itu setelah man kana yu'minu billah, setelah dia iman, itu outputnya adalah sikap, tindakan. Tidak bisa orang beriman itu ke outputnya hanya omongan tok. Saya sudah beriman. Tidak diakui. Maka di antara tiga hal tadi kalau antum perhatikan, fayaqul khairan aw liyasmut, ya. Fayukrim jarahu, fayukrim dhaifahu. Itu semuanya adalah output berupa tindakan. Tidak ada yang outputnya hanya sekedar urusan hati dan urusan lisan. Tindakan semua. Dan modal ini. Kecuali yang fayaqul khairan aw liyasmut. Tapi kalau urusan memuliakan tetangga, memuliakan tamu, kan modal semua. Dan kenapa kita kok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu dimotivasi untuk modal memuliakan orang lain? Karena sudah menjadi rahasia kuno ya. Salah satu cara menaklukkan hati itu adalah dengan harta. Fungsinya nafkah itu melembutkan hati. Salah satu fungsinya nafkah itu melembutkan hati. Dan ini sudah aturan mutlak. Kenapa kok seorang suami itu punya kewajiban memberi nafkah supaya hati istrinya lembut terus manut? Antum kok jadi suami tidak ngasih nafkah, ya tidak akan manut istrinya. Terus antum nanti pakai dalil, oh istri itu taat kepada suami. Oh diwalik dalil, loh tapi kan suami itu wajib ngasih nafkah, orang ramu padu. Jadi penting ketika kita bicara bab masalah syariat, ya, menaklukkan hati itu dimulai dari harta yang baik, penggunaan harta yang baik. Sehingga yo lazim, yo tidak aneh kalau kemudian ada orang-orang itu yang dipilih mergo serangan fajar itu ya udah aneh. 50.000, 100.000, mari dicoblos gitu. Ya karena memang salah satu rumusan abadi, kuno lah, kunani kuno gitu nek wong Jawa bilang. Itu ya harta itu menaklukkan hati. Harta itu menaklukkan hati. Maka kenapa oleh kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya kita itu dimotivasi untuk menggunakan harta dengan cara yang baik. Karena harapannya adalah setelah kita punya iman, kita adalah atawaddudu ilan nas. Kita kemudian punya rasa kasih sayang kepada sama manusia, baik dicintai maupun mencintai. Antum kalau senang paweh, senang peloman, senang dermawan gitu, nanti dicintai banyak orang. Kan berlaku kaidah, ya, al insan abdul ihsan, kan begitu. Ya. Manusia itu budaknya kebaikan. Antum kok api terus sama orang, nanti orang itu akan jadi dalam tanda petik budakmu. Bawa kongkon manut, bawa undang teko gitu. Antum ngasih makan terus sama orang sekampung gitu. Kok wayai antum gak pengajian, ya, antum undangi orang-orang itu datang. Sehingga zaman dulu para wali-wali kita, para guru-guru kita itu terbiasa nek undang dongo mesti mulih gowo berkat. Sebab nek guru undang dongo tok mulih ra nggo berkat itu kesel tok. Ya. Jadi jangan dihubung-hubungkan antara berkat sama bid'ah, itu ramah hubungannya. Paham? Ya, berkat itu tidak ada hubungannya sama bid'ah. Kenapa? Karena berkat itu tempat-tempat dominona gitu ya. Terus tempat-tempat main kartu, tempat-tempat yang maksiat gitu. Dangdutan, ronggengan zaman dulu gitu. Itu diundangin tuh, mau mulai bawa berkat. Mereka bawa nasi, mereka bawa ini, bawa itu, mulai bawa berkat untuk keluarganya, seneng. Nek saiki diganti kan, berkat itu ganti mie, ya saiki zaman sekarang. Zaman dulu kan, sekarang diganti pakai mie. Oke, ya enggak apa-apa juga, pakai minyak, boleh. Karena yang penting adalah
kita itu jadi orang yang dicintai, dan salah satu cara dicintai, mau tidak mau, kadang-kadang adalah lewat harta. Lewat harta. Maka dikatakan waqala Sayyiduna Sulaiman, ya, alaihi salam li ibnihi, berkata Nabi Sulaiman alaihi salam kepada putranya, ya, la tastakfir, jangan kau menganggap banyak, an yakuna laka alfu sotikin, meskipun kamu itu punya 1000 teman. Wal alfu qalilun, karena sesungguhnya yang 1000 teman tadi itu tetap sedikit. Jadi punya 1000 teman itu sedikit. Karena kadang-kadang teman kita itu ada urusan. Ini penting untuk diperhatikan. Jangan pernah merasa bahwa teman kita itu akan selalu mikir kita. Karena mereka juga punya urusan masing-masing. Koncomu yang dulu jadi bestie, so jadi keluarga dewi, urusan dewi. Sebesti apapun temanmu, suatu ketika ya dia akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka jangan gampang buruk sangka ke teman. Kalau suatu ketika temannya kemudian raiso jak kumpul meneh, raiso jak dolan meneh, raiso dijileki duit meneh. Ya. Karena mereka yang diurusan, gitu. Ini prinsip yang harus pelajari. Engko tadi gampang, penora gampang buruk prasangka. Ya. Makanya butuh yang banyak. Sopo ngerti dengan banyak, ya. Mosok saka 10.000 ora ono loro, ora ono telu sing kancane, kira-kira begitu. Dan yang paling penting sebenarnya dari itu semuanya adalah engko nek pas kita mati meninggal minimal ada 40 orang yang mau datang melayatkan terus dungani sholat. Itu kan yang penting. Ya, jadi dulu saya sampaikan ada salah satu misi tersembunyi dalam hidup itu adalah ngumpul ke 40 teman yang nanti pas kita mati mereka mau datang nyolat ke kita. Itu misi tersembunyi antum. Ya, jadi wong urip itu sebelum mati salah satu misi tersembunyi adalah memastikan punya 40 teman yang mau datang ke hari di mana dia nanti mati terus kemudian nyolat. Kalau perlu nggak grup, ya, 40 teman calon yang nyolat ke saya gitu. Ternyata di 40 itu masih malah disik gitu. Ya aku nanti kan ya. Ya. Terus nanti wah begitu ono sing disik, dari grup undang lain lagi gitu terus. Ya. Sampai akhirnya ya, hari itu tiba. Nek perlu gitu. Ya. Jolali lo Mas gitu. Dilengki setiap berkala mana aku mati sholat. Ya. Loh, itu fungsinya teman tuh begitu. Ya. Fungsi teman salah satu teman itu apa? Jadi syafaat kan. Kainu sepihak katsiro warat kuroka katsiro. Kan begitu fungsi. Nah, kemudian wala tastakila, dan jangan kamu anggap sedikit an yakuna laka abdun wahidun. Dan jangan kamu anggap sedikit meskipun kamu itu punya musuh yang cuma satu. Ya. Fal wahidu katsirun, karena yang satu itu tetap banyak. Orang kalau sudah punya musuh meskipun satu ya rasanya banyak. Gara-gara punya musuh satu di kampung, ya, pas mau pulang kok delalah orangnya ada di situ, itu antum bisa muter jauh. Perkong luroi, kan mau repot. Padahal musuhnya gue cici. Antum punya musuh satu itu, masjid jadi sempit. Nggak mau antum satu sop gitu, nek perlu pisah sop. Antum ngaji kok punya musuh itu, musuhnya jadi parkiran, antum golek-golek pecarannya boleh carry kok. Karena musuhnya masih di parkiran. Jadi orang punya musuh satu itu repot, ya, sehingga perbanyak teman. Ya. Maka orang beriman itu harus selalu berusaha jadi yang berpengaruh di sekitarnya, gitu ya. Dan itu bagian dari upaya kita untuk dakwah siasat. Ya. Karena buahnya iman itu salah satunya adalah bisa dirasakan orang terdekat. Kalau antum jadi orang beriman, kok orang terdekat tidak merasakan manisnya keberadaan antum, berarti imanmu masih belum sempurna. Ya. Iman itu bukan cuma jenengan kemudian iso sholat khusyuk, tidak gitu. Soleh itu tidak hanya soleh individual, tapi soleh sosial. Jadi kalau antum ngaku jadi orang beriman, ngaku santri, ngaku ustadz, ngaku kiai, gitu ya. Kalau kemudian di tempat itu orang tidak kangen dengan hilangnya antum, ya, antum misalnya suara ketok orang dikangenin, ya, itu berarti belum berhasil dakwahnya. Orang itu harus kehilangan betul, tidak ada antum. Maka ada sebagian ulama-ulama kita itu ya masya Allah, itu meskipun sudah meninggal, tapi orang-orang masih rutin mendatangi beliau. Kenapa? Karena saking ngerasa orang tersebut dulunya hidup manfaat.
Tidak mungkin datang bertahun-tahun, sekian tahun di acara-acara haulnya beliau-beliau itu misalnya, kalau tidak ngerasain manfaat, pasti ngerasain manfaat. Diling-iling jasanya, beliau dulu ngajar, jadi guru, barangkali pernah nyangoni, pernah ngopeni. Sehingga kami itu biasakan gitu. Saya alhamdulillah ada min fadli rabbi gitu ya. Sampai sekarang kalau guru saya manggil, itu saya datang, insya Allah. Ya. Dalam keadaan yang kalau saya mampu upayakan, tak upaya-upaya. Jalan-jalan, berangkat-berangkat. Ya. Mau kapanpun. Karena ngerasain ada manfaat yang dulu pernah saya ambil dari beliau. Dan semoga santri-santri juga begitu. Pokoknya kalau pondok memanggil itu siap. Kami itu dia dengan begitu. Asal pondok memanggil, berangkat. Ya. Biasanya di pondok-pondok itu kan pasti ada ikatan alumni ya, biasanya kan pasti. Ya, di syahada, namanya Nuruddin itu, kalau pas lagi apa namanya, apa ada hajat gitu, itu di share ke semua alumni langsung patungan bareng-bareng. Nah, saya punya beberapa kawan-kawan dari DS itu, kalau pas lagi DS punya hajat itu langsung di share naik alumni, langsung support juga. Di Gontor juga sama, ya ikatan alumni Gontor itu terkenal luar biasa itu kawan-kawan. Ya. Maka dulu saya pernah ikut apa namanya kumpulan reuninya teman-teman Gontor itu, sampai ada bercandaan. Ya, ini bercandaannya mereka ya, bukan saya tuh ya. Alumni Gontor itu ada di mana-mana, mulai dari terminal sampai penjara juga ada. Jadi kita tuh kalau mau kemana-mana, wis, insya Allah ketemu alumni. Bangganya mereka itu, saking bangganya mereka. Dari penjahat sampai pejabat juga ada. Bercandanya mereka loh ya. Silakan dikonfirmasi sendiri. Ya. Tapi masya Allah, tapi pasti kekuatannya luar biasa. Gitu. Ya namanya orang kan kadang-kadang ada khilaf. Ya, gitu. Gitu, baik. Itu makalah yang ke-30. Ya. Sekarang kita masuk ke makalah yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-hadiyatu wa salafuna. Makalah yang ke-31. An Hatim al-Asam. Ya, dari Hatim al-Asam. Rahimahullah ta'ala. Anahu qala, sesungguhnya beliau berkata, arba'atu asya, ada 4 perkara la ya'rifu, yang tidak diketahui qadroha, nilainya ila arba'atin, kecuali dengan 4 perkara minal ajnas, ya, oleh 4 kelompok orang. Jadi ada 4 perkara yang tidak diketahui nilainya kecuali dengan 4 perkara. Ya. Fa inna syai'a innama yu'rafu bi bididdi. Ya. Sesuatu itu kadang-kadang ya bisa dikenali bididdi dengan kebalikannya. Ya. Misalnya kita jadi tahu warna hitam. Itu kan kalau disandingkan putih. Ya. Kita jadi tahu kapan gelap kalau disandingkan terang. Jadi kadang-kadang kita itu butuh pembanding kebalikannya supaya kita ngerti sesuatu atau mengenali sesuatu. Yang pertama, ya termasuk orang itu baru akan ngerasain nikmatnya ya, dua suami, dua istri, ini istri tinggal kadang-kadang. Pas waktu di bojo berapa disayang-sayang banget. Pasti keluarga tidak terlalu diperhatikan banget. Begitu silang, lagi kemudian nanti ngerti rasanya. Maka nasihat buat saya pribadi dan juga buat kawan-kawan sekalian ya, yang punya keluarga, yang masih punya pasangan, dirawat yang baik, ya, disayangi yang baik, diperlakukan dengan cara yang baik, ya, dinafkahi yang baik. Ya. Yang pertama, yang bisa kita kenali dari kebalikannya adalah asyababu la ya'rifu qadrahu ila asyuyuhu. Ya. Masa muda, asyabab, ya, masa muda itu tidak akan dikenali nilainya, tidak akan tahu nilainya ila asyuyuh, sebelum antum kemudian tua. Ya. Ai ahlul haram. Ya, ai ahlul haram. Ya, itu adalah orang-orang tua sepuh. Jadi kita itu tidak akan ngerti rasanya masa muda kalau belum tua.
Ya, saya itu belum tua-tua banget gitu. Tapi kadang-kadang nek dalam keadaan tertentu itu ya kok merasa kayak wah awalnya serapa ini sih ya. Ya. Dulu tuh wes mau dijak kayak apapun tuh gas 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 gitu. Saya gitu ya, lungguh sidik ngantuk, ngerebah sidik merem. Nyai dari sidik bablas itu mulai ada fase-fase gitu kadang-kadang. Ya. Tangi dulu itu rasanya kadang-kadang mulai pegel-pegel itu, mulai sadar diri lagi. Jadi masya Allah teman-teman, kawan-kawan, masa muda itu eman dan cepat, cepat. Maka jangan disia-siakan. Khususnya buat antum yang hari ini belajar. Kalau ada waktu belajar, saya tidak mengandai-andaikan masa lalu dan insya Allah tidak menyesalinya. Tetapi kalau seandainya dipulihkan untuk saya narik mundur ke belakang, andai ada hal yang harus saya kejar di masa muda dulu, andai saya dikasih kesempatan hidup mengulang gitu ya, andai ada hal yang harus saya kejar dulu di masa muda itu adalah saya akan belajar banyak hal terkait bab masalah fikih. Kalau saya boleh mengulang, hal paling akan saya ulang-ulang dan akan saya pelajari banyak adalah fikih. Karena apa? Saya itu termasuk telat belajar fikih, telat. Ya. Dan sampai hari ini masih banyak persoalan yang belum kita kuasai fikih. Karena perkembangan ilmu fikih itu luar biasa. Ya. Dan semakin belajar tuh semakin dalam, semakin kadang-kadang perbedaan pendapatnya, pandangannya itu semakin luas, semakin luas, semakin luas. Jadi kalau seandainya ada waktu untuk mengulang, saya mungkin akan mengulang bab masalah fikih lebih banyak daripada sekarang. Yang kedua, kalau saya boleh mengulang, yang akan saya pelajari dan akan saya jadikan sebagai fondasi keilmuan yang kuat adalah bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, apapun lah bahasa-bahasa yang sekiranya penting untuk nanti kita di masa depan. Bahasa itu penting karena fondasi kita untuk belajar itu. Muhammad Al-Fatih itu Muhammad Al-Fatih itu ketika umur 7 tahun ayahnya itu mengajarkannya, memanggil ada 7 guru bahasa untuk beliau. Dari usia 7 tahun itu sudah diajarkan 7 bahasa Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Anda tahu alasannya? Bapaknya punya pemikiran gini, kalau kamu ingin menaklukkan sebuah bangsa, kuasai dulu bahasanya. Bagaimana mungkin kamu bisa mimpin sebuah bangsa, bagaimana mungkin kamu bisa menaklukkan bangsa, kalau kamu tidak mengerti omongan mereka, kamu nggak ngerti bahasa mereka, gimana kamu memerintah mereka? Kok diomongi nggak ngerti? Anu berarti rojo, anu berarti kiai, berarti ustad. Ya, diomongi harus santri mau bahasa Arab. Ya. Wah, mudeng, ustadnya paham, malah pinter santri nih, dirasani tenang. Gitu. Jadi penting bahasa itu. Bahasa itu untuk menaklukkan. Kalau antum bisa pengen menaklukkan suatu bangsa, kuasai bahasanya. Ya. Jadi bahasa itu jangan cuma dibayangkan untuk komunikasi dok. Saya itu memotivasi diri belajar bahasa Jawa, Pak. Saya meskipun orang Jawa ya, tapi kan lama lah tidak pakai bahasa Jawa sing ngapi itu kan sudah lama tidak. Apalagi dulu saya mondok di Betawi. Di Tangerang, bahasa Betawi saya lebih fasih daripada bahasa Jawa. Ya. Bahasa Betawi saya itu lebih fasih daripada bahasa Jawa. Nah, ketika masuk ke Klaten pagi, Pak, untuk dakwah itu, saya itu memaksa diri untuk ikut belajar lagi bahasa Jawa. Kenapa? Tetap kalau tidak gitu, kadang-kadang orang guyonan karo masyarakat. Kita tuh kan guyonan pakai bahasa Jawa, Pak. Mencairkan suasana di majelis taklim itu kan pakai bahasa daerahnya. Anu kok pakai bahasa formal terus, orang itu guyu itu jamaah. Kenceng kayak kaku itu. Majelis semua dikira, wah itu sate raya. Iso gojek gitu. Loh, sing marahin guyu itu kan kadang-kadang karena kita tahu bahasa kita kan. Ngerti rasane, ngerti polane gitu. Ya. Jadi bahasa itu penting. Maka kalau saya disuruh mengulang masa muda, saya akan pelajari bahasa, fikih dan bahasa. Yang lain-lain antum bisa sambil jalan. Ya. Maka para santri kuatkan itu.
Nanti belajar ini ada Ustadz Abdul ya, yang fokus di bahasa. Yang butuh jadi siapa tuh? Ya, pokoknya nanti cek dulu di masing-masing. Ustadz Furqon juga belajar jago di bahasa. Wes belajar itu. Ya. Jadi tidak akan kita itu tahu nilainya dari suatu keadaan sebelum kita melewatinya. Pertama adalah asyababu la ya'ifu qadrahu ila asyuyub. Kita tidak tahu masa muda itu sebelum tua, termasuk fisik dijaga. Ya. Pelajaran ya dari guru kita bersama, dari Ustadz Jais gitu ya, buat para santri gitu. Ya, masa muda itu dijaga, mangan dijogo, diopeni tenan awaki. Jangan sampai kemudian antum di masa muda tidak bisa maksimal dakwahnya karena tidak dijaga. Santri gerak badannya, ibah, latihan. Ya, kalau perlu sering-sering lari, jalan. Kalau perlu gitu, santri itu dari pelosok ke sini suruh lari. Langsung cemberut. Santri itu. Ya, sesekali ya seminggu pisan ya. Lari gitu ya. Nggak ngos-ngosan ya. Ya gitu. Yang kedua ya, yang kemudian kadang-kadang kita bisa tahu nilainya setelah mengalaminya adalah wal afiyatu la ya'rifu qadraha ila ahlul bala. Selamat ya, aitifa'ul makruh ya, terhindarnya kita dari sesuatu yang kita benci. Afiyah itu, keselamatan itu tidak akan kita ketahui nilainya la ya'rifu qadraha ila ahlul bala, kecuali oleh orang-orang yang kena musibah. Maka kalau lagi selamat, lagi afiyah ya, lagi zen gitu, lagi kaya, lagi longgar gitu, harus dipakai hartanya itu dengan baik, ojo foya-foya ya. Ngopi, harus tabung, investasi, belajar, buku-buku ya. Kopi cekrek upload ngono gitu, hashtag meneh gitu. Santri tukang tuku jajan hashtag terus ya, dikumpul ke uangnya tuh ya, lagi afiah, lagi longgar, lagi lapang, lagi selamat itu dijaga ya. Karena nanti kalau sudah kena bala, adil bala, sumpah sudah ya. Persiapan itu penting. Maka para santri ya, kalau lagi selamat, lagi baik-baik saja, manfaatkan waktunya dengan baik ya. Kemudian uang-uang yang antum punya itu kalau perlu titipin Ustaz Yahya gitu, titipin. Nah, saya tuh kayaknya lebih sering ngelihat dijalui itu kalau ngelihat Ustaz Yahya itu kok lebih sering ngelihat pas dijalui daripada pas nabung. Kapan antum nabung itu? Ya. Saya kalau pas lihat Ustaz Yahya dikerumuni santri itu kok dikerumuni jaluk daripada dikerumuni nabung. Ya. Itu ya Ustaz Yahya benar dikerumuni. Iya, pokoknya ditabung gitu. Ya, jalui terus rusak gitu ya. Sampai keriting ya, pusing mikir tabunganmu itu ya. Jadi kalau pas lagi selamat itu dipakai dengan baik, termasuk diantara mumpung selamat itu adalah apa? Mumpung selamat dipakai buat ngamal. Mumpung kita ini masih selamat, mumpung masih punya badan yang kuat, badan yang sehat, selamat, tidak ada apa-apa, ngamal. Jangan sampai nanti kemudian ketika lagi tidak mampu, lagi tidak lapang, ngamal itu susah. Lagi longgar, berangkat ngaji. Ya, lagi lapang, berangkat ngaji. Ya. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali itu, ya, qala al-Ghazali badala hadhil jumlah, ya, dikatakan oleh Imam Ghazali sebagai ganti dari hadhil jumlah dari kalimat ini adalah wala ya'ifu qadral ghina ila al-faqri. Tidak akan bernilai kekayaan itu ya sebelum ya, tidak akan ada nilainya kekayaan sebelum kemudian orang itu jadi fakir.
Mumpung masih kaya, mumpung masih punya duit, tabung buat umroh, buat haji. Ya. Saya itu termasuk yang memotivasi dan memaksa teman-teman. Ya wis nabung dinggo haji dulu. Urusan mobil, rumah itu belakangan. Haji di usia muda itu tidak tergantikan, teman-teman. Bener. Ya. Santri juga. Kalau antum punya cita-cita, punya mobil, kendaraan, rumah itu semua kiri belakangan. Haji dulu di usia muda. Ya. Karena haji di usia muda itu tidak ada bandingannya. Enak. Antum melayu, iso melayu, lempar jumroh sak koli. Marem itu lempar jumroh. Ya. Antum di Musdalifah, di Mina, mau tawaf itu seger badannya. Coba kalau sepuh itu kasihan. Ya, kemarin di DPR ada rapat haji itu. Salah satu keluhan dari KPIH di rapat DPR itu adalah dia menyampaikan begini, ada rekamannya, antum silahkan cek di itu. Report dari KPIH itu selalu mengatakan begini, kemarin di rapat itu, bahwa kalau bisa Pak, jamaah haji akan berangkat itu dibatasi usianya supaya istitoahnya terjaga. Kenapa? Karena kalau lemah akhirnya merepotkan jamaah yang lain. Karena yang didorong itu, bayangkan ada sebagian jamaah itu yang didorong pakai kursi roda. Kita itu tawaf sendirian, sa'i sendirian aja udah capek Pak. Bayangkan kalau antum terus kemudian dititipi tawaf dan ya meskipun pahala itu pahala tetap. Ya, ini kita sedang tidak bahas pahalanya, tapi kita sedang bahas ya antum misalnya haji, kemudian wis macak khusyuk itu. Terus niatnya pengen nanti ibadah khusyuk. Terus kemudian antum dalam karena keadaan terus dititipi jamaah sing sepuh. Ya. Atau antum sendiri sing orang sepuh itu sendiri. Ya. Itu kan tentu di hati kan mengurangi kekhusyuan. Terus niatnya arep tawaf dengan santainya, sa'i dengan khusyuknya. Tapi kemudian kalau dorong kursi roda dan sebagainya itu beda. Sehingga kalau bisa mumpung masih afiah ya, itu lakukan hal-hal yang sekiranya dipakai untuk bisa mempersiapkan ibadah. Kemudian yang ketiga, wasihatu la ya'rifu qadraha ilal mardh. Sehat tidak akan diketahui nilainya kecuali oleh orang-orang yang sakit. Jam'u maridin. Ya, aila ahlu saqam. Jamak ya, dari orang yang sakit. Jadi sehat itu hanya akan diketahui nilainya kalau kita sudah sakit. Pas sehat, abai, begadang, makan senengi sak nauri, kadang kurangi. Tidur yang cukup, makan yang sehat. Ya. Karena sehat itu penting. Kata Imam Al-Qayyim, beliau mengatakan, kesehatan itu adalah modal untuk kita mendekat kepada Allah. Ya. Kalau antum masih sehat, itu modal mendekat kepada Allah. Modal paling gampang untuk mendekat kepada Allah itu pakai sehat. Antum rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, sholatnya apik, itu kalau sehat. Kalau sudah tidak sehat, rukuk wis angel, wis boyoken, ya, sakit pinggang, sujud wis abot, berat, berdiri tidak bisa lama. Ya. Apalagi bayangkan misalnya, semisal, kok panggilan jihad itu masih ada Pak untuk kita Pak. Bayangkan kalau antum tidak sehat, ada panggilan jihad, opera eman, opera gelo hati ini, raisoh melu. Antum para laki-laki, misalnya ada panggilan jihad, cuman gara-gara badan tidak fit, tidak sehat, antum melewatkan panggilan jihad. Misalnya kok kita ditakdir ketemu sama pastinya Imam Mahdi bikin pengumuman, ya, upload di Instagram, panggilan jihad, misalnya, ya. Antum bisa nge-lag, orang semangat, apa gelo antum, bisa nge-lag tok ya. Melu retweet tok. Ya, melu share doang. Ya.
Lebih penting mana? Iso ngelek tok melu mangkat. Melu mangkat kan? Itu. Loh, kalau seandainya panggilan jihad itu sudah ada di depan mata kita, goro-goro antum tidak sehat, Pak. Tidak bisa jalan. Maka di antara tradisinya seorang mukmin itu adalah kuat badannya, kuat imannya. Ya. Ustaz Nuruddin kemarin mengajukan beberapa hal untuk melatih fisiknya anak-anak. Oh, tak ACC. Ya, kayak ya samsak sekalian kalau berusaha. Ya, bener. Oh, sudah saya ACC kok. Ya, nanti pasangi samsak biar para santri itu latihan bela diri sing temenan. Ya. Jadi kalau emosi itu orang kancane, emosi kalau samsak gitu. Awas saja nih emosi kalau kancane. Ya, saya tidak mentoleransi ada santri sing kalau ada santri sing ketahuan saya bully kancone, baik verbal maupun fisik. Ya, jangan ustadz lain yang menghukum, jangan asal saya sendiri. Nah, ada bulian dari santri ke sesama santri, baik verbal maupun fisik. Ya, tidak usah asatid yang turun tangan saya, Pak. Tenang, saya paling jengkel kalau ada santri yang bully, ya, sok-sokan gitu. Ya, lapor ke saya. Apa begini loh? Kenapa kok saya tidak suka? Tak kasih alasannya. Kenapa saya benci sama santri yang bully? Ya, meskipun kadang-kadang yo saya memahami ada adik-adik tingkatmu atau ada santri-santri yang nakal sehingga ya. Tapi saya tidak setuju dengan bully. Kenapa? Karena kalau bully, ya, antum mulai menyakiti adikmu, menyakiti sama temanmu. Kalau kemudian kabar itu sampai keluar, yang hancur itu pondok yang sudah dibangun sama ustadz-ustadzmu. Paham nggak? Berdarah-darah, korban macem-macem. Terus nama pondok rusak goro-goro no santri sing bully. Itu lah nganyel ke. Paham? Jadi jangan cuma bayang ke antum dihukum. Enggak. Bayang no pondokmu itu namanya jelek. Ya. Dah koyo ngopo kiai sing bangun puluhan tahun dengan tangis darah dan harta itu hancur nama pondoknya goro-goro santri ini bully di pondok itu. Saya kemarin ikut nangis saya membaca berita santri yang di Lombok ya dibully sama kakak tingkatnya sampai cacat. Nangis saya. Yang tak tangisi dua, itu tadi santri ini, kalau kiai ini. Nah, masake koyo ngopo rasane atine gitu. Wis bangun pondok belasan tahun dihancurkan reputasinya gara-gara santri sing ra mikir nama pondoknya. Jadi kalian jangan bikin hal-hal sing ngawur-ngawur gitu. Bukan cuma kalian yang punya dampak, tapi pondokmu yang punya dampak. Gitu ya. Dijogo, diingat-ingat betul. Kemudian yang keempat, wal hayatu, dan hidup itu la ya'rifu qadraha, tidak akan kemudian diketahui nilainya. Ilal mauta, kecuali setelah mati. Kalau syairu Abu Nuwas, sebagaimana dalam syairnya Abu Nuwas, bidhomin nun wa bil waw, ya, dengan dibaca dhammah nunnya dan wawunya itu ditambahi waw, ya. Jadi bacanya Abu Nuwas bukan Abu Nawas aslinya, ya. Dengan dhammah di nun dan ditambah waw. Ismuhul Hasan, namanya aslinya adalah Hasan. Ismuhu al Hasan, ya, ibni Hanai, ibni Hani. Namanya Hasan bin Hani, ya, nama aslinya. Wasababu talqibihi, ya, sebab dari disebutnya dia dengan Abi Nuwas itu adalah anahu kana lahu lu'batani, karena dulu dia itu punya kuncir dua, ya, dan kuncirnya itu tanusani, ya, berubah-ubah, ay tataharokani, ya, gerak-gerak. Jadi dia punya kuncir dua dan kuncirnya itu gerak-gerak terus ala atibi di pundaknya, sehingga dijuluki dengan Abu Nuwas.
Min bahri tawil. Dengan syair dari Bahar Tawil. Dengan syair dari Bahar Tawil. Syairnya adalah dunubiya in fakartu fiha katsiratun. Masih ingat enggak Bahar Tawil? Terus agak ingat. Ya. Bahar Tawil itu salah satu syairnya ada di ala la tanalul ilma illa bi sitatin umbika majmu'iha bi bayan. Itu Bahar Tawil. Ya. Jadi kalau Arbo nyanyi gitu nyanyi oke. Ya. Ya, jadi itu dzunubia in fakartu fiha katsiratu. Dosa-dosaku itu in fakartu, jika aku pikir-pikir, fiha katsiratu, mesti akeh, mesti banyak. Wa rahmatu rabbi, tapi rahmatnya Allah Rabbku itu min dzunubia ausau. Ya, lebih luas daripada dosa-dosa. Wa ma tama'i, dan bukan harapanku fisolihin in amil tubuh. Ya. Dan harapanku itu bukan ada pada amal solehku ketika aku mengerjakannya, walakin akan tetapi fi rahmatillahi atma, akan tetapi kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala harapanku itu. Wallahu maulayalladzi wa khaliqi, dan dia adalah maula, pelindungku, dan juga yang menciptakan aku. Wa inillahu abdun, dan sungguh aku itu adalah seorang hamba dari Rabbku tadi. Ukiru wa aqtu, maka aku mengakui dan aku tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in yakun kufron fadzalika rahmatun, dan kalau Allah mengampuniku, fadzalika rahmatun, maka itu adalah ampunannya Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya Allah. Wa in takunil ukhra, dan kalaupun kemudian terjadi selain daripada ampunannya Allah, fama ana asna'u, maka aku tidak akan mendapatkan atau tidak akan melakukan hal yang tadi, tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa masuk surga. Jadi kita itu masuk surga itu bukan karena amal. Maka kalau kita mau jujur, pikir-pikir tadi kayak di syairnya Abu Nuwas tadi. Ya. Kalau kita pikir-pikir dengan semua dosa-dosa kita, dengan semua banyak maksiat dan kesalahan kita itu, kok kecil kemungkinan kita itu masuk surga. Maka kalau seandainya antum berharap masuk surga, dan ini juga yang saya terapkan ke diri saya pribadi, saya itu kalau malam gitu misalnya pas lagi tidak bisa tidur itu, salah satu hal yang saya jadikan sebagai pengiling-iling itu adalah saya itu bayangki, saya itu bayangki di hari akhir, di yaumul hisab itu, ya, saya itu bayangki di yaumul hisab, saya bayangki itu, dan ini sering saya bayangkan, saya itu bayangki di yaumul hisab itu Allah itu mesake saya. Jadi yang saya sering bayangkan itu adalah Allah itu mesake saya. Bukan, saya tidak pernah bayangki amalku banyak, tidak bayangki sholatku apik, tidak bayangki sedekahnya, tidak bayangki puasanya, tidak bayangki tidak. Yang saya bayangkan, yang sering saya bayangkan, ketika saya lagi ngelamun atau lagi ada kesempatan untuk ngelamun itu adalah saya itu bayangki di yaumul hisab itu saya dimesaki sama Allah Subhanahu wa taala. Dimesaki. Mergo dhisik wis kesel, mergo dhisik wis ngopeni keluarga, mergo dhisik gitu-gitu sing tak bayangin gitu. Jadi dengan itu saya berharap saya masuk surga dengan itu. Karena memang itu yang sebenarnya lebih mungkin terjadi daripada kita kemudian berbangga atau ujub atau kemudian pede atas amal. Kita pernah sholat sekian tahun, coba berapa banyak kita tuh pede, berapa banyak sholat yang kita yang diterima oleh Allah. Allah sholat yang berjanji kok. Ya. Kadang-kadang kita kan sholat tidak beres. Paling sholat wapi itu kan takbiratul ihram sampai bacaan Fatihah itu ini jadi imam. Kalau pas makmum, ya wallahu alam. Kadang-kadang kita sholat itu lebih fokus sama pikiran sendiri daripada sama bacaan sholat. Maka kalau mikir sholat, kalau kita sholat kita diterima itu kan wallahu alam.
puasa, ya sebenarnya poso, ya gitu-gitu saja mungkin kualitas. Sedekah, ya enggak hebat-hebat banget. Ngaji, ya pinter-pinter banget. Maka kalau ngandal ke amal tuh amal yang mana yang kemudian kita bisa pede dan yakin bahwa dengan itu kita selamat di akhirat. Jangankan kau di akhirat, bayangkan di alam kubur saja dulu. Gelap, peteng, sempit, bau, pengap. Apakah dengan amal kita itu sudah cukup dengan itu? Maka kawan-kawan yang dirahmati Allah, para santri dan para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang paling logis yang bisa kita kemudian eling-eling adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas dan lebih besar daripada dosa-dosa kita. Makanya kalau muji Allah itu saya tenanan. Ya. Ini pelajaran buat kita semuanya. Makanya kalau muji Allah itu yang serius, temenan yang muji Gusti Allah itu. Karena kita nanti berharap betul dengan rahmatnya Allah. Dan antum hanya akan bisa dapat rahmatnya Allah kalau antum dekat dengan Allah. Dan salah satu cara dekat dengan Allah itu yang muji dengan top-topan, dengan pol-polan. Makanya orang-orang Jawa zaman dulu itu sampai kadang-kadang muji Allah itu ya dengan apa namanya, tembang, dengan macam-macam. Ya. Sampai gawe tembang, gawe lirik macam-macam dengan bahasa-bahasa sing kalau secara sastra itu tinggi sastranya. Ya. Pakai sastra tinggi. Untuk muji apa? Muji Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kadang-kadang gitu. Nek pas gawe syair tinggu kekasih hati itu masya Allah, puisi itu. Ya, aku tak bisa hidup tanpamu, aku gombal. Ya. Besok putus ya iso mangan enak tetep kok. Ya. Kadang-kadang kita itu kalau sama kekasih, sama pujaan hati, itu bisa bikin syair puisinya luar biasa. Ya. Bahkan berapa banyak itu lagu-lagu cinta itu yang muncul karena kecintaan kepada makhluk, kan banyak. Tapi ketika disuruh muji Allah, habis pujian kita. Tidak bisa tinta-tinta kita kemudian melukis tulisan-tulisan indah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita itu kalah. Berarti kita itu tidak hebat muji Allah itu. Padahal salah satu kualitas kehebatannya seorang mukmin adalah ketika dia mampu memuji Allah sampai lupa dengan semuanya. Maka ada kisah itu di antara kaum sufi itu, ya, wallahu alam kisahnya benar apa enggak. Ada orang soleh itu yang nikah, ya, orang soleh, ya, nikah. Sing lenang itu tidak cakep-cakep banget, biasa aja lah. Yang perempuan itu cantiknya masya Allah, cantiknya masya Allah. Kemudian nikah berdua ini. Setelah nikah, ya, kemudian si laki-laki ini setiap kali ngeliat istrinya itu sholat. Istrinya juga begitu, setiap melihat suaminya sholat. Ya. Nah, tapi dalam sholat itu dan itu berlangsung sangat lama sampai dikisahkan dalam kisah itu mereka itu tidak sempat atau belum sempat berhubungan jima. Kenapa? Karena setiap kali ketemu itu kedua-duanya malah kemudian nyingkir dan sholat. Saking bersyukurnya. Ya Allah, saya itu wong elek koyong ini, saya itu tidak ganteng-ganteng banget, kok punya istri secantik itu. Jadi setiap kali melihat istrinya, tidak nafsu, malah sholat, saking syukurnya. Ya, tapi antum aja tiru. ini cerita, tapi antum aja tiru, tiru rampung-rampung urusanku. Ya. Ya, ini tingkatannya wong sing wallahu alam lah, ya. Tapi ini antum ketok ya ora ya. Ini gue cerita aja. Untuk menunjukkan bahwa ada orang-orang itu yang kadang-kadang saking pinternya dia bersyukur kepada Allah, dia sampai meninggalkan nikmat. Kenapa? Karena bagi dia nikmat terbaiknya adalah yang muji Allah tadi. Maka di beberapa kitab yang menjelaskan para wali itu, ya, kisah-kisahnya para wali, sampai ada wali itu yang jadi wali lewat jalur makan. Jadi wali, ada orang yang jadi wali itu lewat jalur makan. Kenapa? Karena ketika dia makan, pas waktu dia makan, dia itu mensyukuri betul setiap suapnya. Ya Allah, matur nuwun, terima kasih ya Allah. Jenengan itu bisa ngasih saya makan kayak begini. Nikmatnya luar biasa. Saya jadi kenyang, saya jadi bisa ibadah, saya jadi sholat. Jadi setiap kali suapannya itu, dia syukuri dengan luar biasa. Dan wasilah itu dia jadi wali.
nggak pakai model yang puasa, nggak pakai model yang kemudian tirakat macam-macam. Ada orang-orang yang diangkat oleh Allah jadi wali gara-gara dia mensyukuri makanannya dengan begitu baik. Karena puncak dari kenikmatan itu seharusnya adalah bersyukur kepada Allah tadi. Nah, kalau kita bisa larut bersyukur kepada Allah itu alhamdulillah. Makanya jadi orang hidup itu salah satu yang harus antum terapi. Kita tuh kan kadang-kadang terapi ya, terapi lepas dari beban masa lalu, terapi lepas dari ya mental block, dari ya gitu-gitulah. Padahal salah satu terapi yang harus kita ulang-ulang dan harus dilatih itu adalah terapi syukur. Kalau ada pelatihan yang harusnya antum ikuti berkali-kali berulang-ulang dan khatam, itu adalah pelatihan syukur. Kalau ada. Ini sekarang tuh yang lagi populer kan pelatihan-pelatihan ya mental gitu-gitu. Padahal kalau antum itu bisa sukses dalam bab syukur, antum tidak mungkin punya penyakit mental. Orang sedih, orang punya luka masa lalu, orang mental down atau apapun itu, coba kalau dipikir-pikir, orang punya luka masa lalu, dia mentalnya down, ya, dia kemudian sedih berkepanjangan, trauma, depresi, semua itu kalau dirunut, diperes, itu kan karena tidak ridho. Iya kan? Orang membawa luka masa lalu, dendam masa lalu, itu kan karena ujungnya tidak ridho sebenarnya. Dia punya kehidupan begini, dia tidak ridho, dia protes, dia pernah disakiti orang lain, dia tidak memaafkan, dia tidak ridho dengan itu. Dan kunci dari ridho, ya syukur. Makanya ada orang syukur itu, harusnya semua trauma masa lalunya, luka masa lalunya hilang sudah. Wong dia sudah syukur, alhamdulillah ya Allah, wong saya ditakdir urip saja sudah alhamdulillah. Gitu. Saya bisa narik nafas saja alhamdulillah sudah. Saya bisa bersujud kepadamu saja ya Allah, itu sudah luar biasa. Maka kenangan terbaik nanti antum di alam kubur, kudune, kalau kita itu orang beriman, yang benar, nikmat kenangan terbaik di alam kubur itu bukan antum punya mobil mewah, bukan punya rumah bagus, bukan punya istri cantik, bukan punya suami ganteng, bukan. Kenangan terbaikmu di alam kubur itu adalah dulu pernah ditakdir sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harusnya jadi nikmat terbaik. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, dulu saya ketika hidup di muka bumi pernah engkau takdir sujud kepada panjenengan. Wes gitu aja. Nah itu dilatih dari sekarang. Untuk gampang ngeluh. Makanya santri-santri itu. Ya. Dan saya selalu sampaikan ini mumpung ada ustadz-ustadz baru, para asatidz baru. Ustadz, ya, para ustadz-ustazah di tempat ini, saya itu termasuk yang mentolerir kesalahan. Ustadz. Jadi antum kalau di tempat ini kerja, ngasuh anak-anak, saya sangat mentoleransi kesalahan. Selama kesalahan itu bukan niat. Ya, jadi tenang aja. Saya tidak akan pernah marah dengan kesalahan yang itu bukan niat. Yang tidak saya toleransi di lembaga ini, semua santri tahu, semua ustadz lama sudah tahu. Yang saya tidak toleransi di lembaga ini apa? Ngeluh. Tidak bersyukur. Kalau ada orang di lembaga ini ngeluh dan tidak bersyukur, saya tidak toleransi. Ya. Kalau kesalahan saya toleransi. Tapi kalau ngeluh, tidak bersyukur, saya tidak toleransi. Kenapa? Karena kalau antum ngeluh, antum tidak bersyukur, antum itu seolah-olah tidak melihat ini masjid berdiri, itu bangunan berdiri, itu asrama ada, kita punya elek, kita punya ini, punya itu, dan sebagainya yang bisa membuat antum semuanya nyaman itu dari siapa? Kita dulu tidak punya apa-apa. Ada orang-orang baik yang Allah datangkan untuk wakaf, untuk bantu, bangun ini, bangun itu. Terus kita jadi seperti sekarang, hadza min fadli rabbi, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagian dari kenikmatan Allah. Maka kalau di lembaga ini ada orang yang tidak syukur, ya, saya usir. Ya, kalau orang salah, saya temani untuk dia berubah jadi baik. Ya, saya kasih kesempatan. Tapi kalau sudah ngeluh, tidak syukur, sudah, tempat ini bukan tempat antum. Termasuk santri juga. Jadi kebaikan-kebaikan kita itu dimulai dari kalau kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara supaya nanti kita
disayang Allah dengan rahmatnya Allah itu. Jadi puji Allah. Jangan puji Allah itu dengan sehebat-hebatnya. Belajarlah untuk bersyair, ya, memuji Allah dengan sehebat-hebatnya. Ya, jangan muji pasanganmu terus gitu. Mbok puji kadang-kadang ya ora nambahi duit barang. Nah, maka itu. Lanjut. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, man arada, barang siapa yang ingin ala yuqifahu, ya, Allahu ala qabihi, barang siapa yang ingin tidak diperlihatkan oleh Allah jeleknya amalihi, amal-amalnya, wala yang lahu diwanan, dan tidak kemudian dibuka catatan-catatan amalnya, faliyad'u, maka hendaknya dia berdoa bihadzal du'a, maka hendaknya dia berdoa dengan doa ini. Ya, fi duburi kulli sholatin, di setiap akhir dari semua sholat-sholatnya, di setiap sholat-sholatnya. Wahwa, ya, dimana doa itu adalah Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dzambi. Ya. Allahumma, ya Allah, saya mohon kepadamu, inna maghfirataka, ya, saya itu lebih mengharapkan arja. Ya. Inna maghfirataka arja, saya itu lebih mengharapkan ampunanmu ya Allah. Ya. Min amali, daripada amal-amal saya. Ya. Wa inna rahmataka, dan sesungguhnya rahmatmu itu awsa'u min dzambi, lebih luas daripada dosa-dosa hamba. Allahumma ilam akun ahlan, ya, ya Allah, ya, ilam akun ahlan, jika aku tidak layak, ahlan, an ablughu rahmataka, tidak layak untuk mendapatkan rahmatmu atau mencapai rahmatmu, farahmatuka, maka sesungguhnya rahmatmu itu, ya, ahlun, layak antablughoni, layak untuk sampai kepadaku. Li'annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Ya, karena sesungguhnya rahmatmu itu mencakup, ya, segala sesuatu, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi dihafalkan esok, ya, jadi doa yang bagus. Ya, Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dzambi. Allahumma ilam akun ahlan wa an ablughu rahmataka wa rahmatuka ahlun an tablughun. Ya, li annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahim. Ya. Karena Allah itu saking sayangnya kepada kita. Jadi andai kita itu doa apa ya, ini doa tahu diri. Jadi salah satu teknik doa yang kemudian dipraktekkan oleh para ulama itu seringkali adalah doa tahu diri. Kita tuh tidak pantas, ya. Kita tuh tidak pantas. Maka di syairnya pun Nawas yang lain itu kan juga dikatakan, di syairnya apa, Iftiros, ya, saya tidak layak di surgamu, tapi juga ada kuat ke nerakamu. Jadi salah satu tradisinya para ulama zaman dulu kalau menyusun doa itu biasanya diisi dengan kalimat-kalimat tidak pantas. Nah, ini salah satu triknya. Nah, terus yang dipuji apa? Tapi disandingkan setelah ngaku tidak pantas, disandingkan dengan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak pantas nih dapat rahmatnya Allah dengan kondisi kayak gini, dengan keadaan kita yang seperti ini, ibadah yang pas-pasan, ibadah yang kurang, ibadah yang serba terbatas, kita tuh tidak pantas dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah punya sifat Rahman Rahim, yang rahmannya Allah itu saking hebatnya, punya cara untuk berbicara ini pasti sampai kepada kita. Karena sifat Rahman Rahimnya tadi. Maka dikunci doa ini dengan ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Dikunci dengan Asmaul Husna. Karena di antara wasilah doa dikabulkan adalah dengan menyebut lewat Asmaul Husna.
Dikunci dengan Asmaul Husna. Nah, doa ini punya komponen-komponen yang cukup untuk jadi sebab doa dikabulkan. Pertama, ukur diri tidak pantas. Yang kedua, disandingkan dengan memuji Allah yang luar biasa. Ya, sifatnya Allah yang luar biasa. Kemudian di closing dengan Asmaul Husna. Jadi kalau antum pengen nyusun doa, boleh dengan cara begitu, boleh. Ya. Dan doanya para nabi juga rata-rata begitu. Ya. Jadi kebaikan-kebaikannya Allah Subhanahu Wa Taala itu karena sifat Rahman Rahimnya Allah. Dan insya Allah dengan begitu, ya para jamaah sekalian, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan begitu kita termasuk orang-orang yang jadi apa ya? Jadi wasilahnya selalu dijauhkan dari fitnah. Apalagi di akhir zaman sekarang. Termasuk tadi yang kita sempat bahas tadi di awal-awal tadi bahwa salah satu hal yang kadang-kadang hilang nilainya itu kan masa muda. Ya. Antum merasa enggak kalau sekarang itu waktu itu cepet banget? Ya. Ya. Ini wis Juli loh, setengah tahun loh. Kayaknya baru kemarin ganti tahun 2026 ya. Tapi sekarang sudah Juli. Nanti tidak kerasa lagi tiba-tiba Desember ganti meneh. Ya. Sebenarnya ini pemikiran saya, ini cara mikirnya saya. Sebenarnya bukan waktunya yang tambah cepat. Ya. Meskipun di hadisnya Nabi SAW itu salah satu ciri datangnya kiamat adalah mendekatnya kiamat adalah waktu tambah cepat. Tapi itu adalah bentuk kias menurut saya. Ya, itu bentuk kias. Waktunya sebenarnya sama. 24 jam. Kan dari dulu sampai sekarang 24 jam sama. Ya, tidak kemudian nyusut jadi 20 jam, tidak. Kenapa kok jadi cepat? Kenapa zaman dulu ketika kita kecil, waktu itu kita suwi. Kenapa sekarang lambat? Kenapa sekarang cepat? Saya mikir-mikir kemarin, 2 hari yang lalu tepatnya, saya mikir-mikir. Ketika ngaji bab ini tuh, tak bulan pada ini dulu, terus ada insight, ada hikmahnya tuh gini. Kenapa kok waktu sekarang cepat? Karena zaman sekarang banyak hiburan. Masuk akal nggak? Kenapa orang zaman dulu waktunya lambat? Sebab hiburannya rakeh. Akhirnya dia belajar. Wong nek sinau itu kan suwe itu. Coba tuh kalau lagi di kelas. Orang rampung-rampung. Oh iya kan? Sifatnya waktu itu ternyata kalau untuk manfaat lama. Anu belajar lama, ngaji, suwe. Coba anu baca Quran, orang rampung-rampung. Tapi nek nonton TikTok, ser setengah jam. Jadi yang bikin waktu itu cepat ternyata bukan waktunya yang berkurang, tapi karena hidup kita terlalu banyak diisi hiburan. Dan itu fitnah. Fitnah akhir zaman itu. Saya baru akhirnya ketemu candaan nih. Oh, kenapa kok waktu itu bisa lebih cepat? Karena ternyata kita lebih banyak mengisi hidup kita zaman sekarang dengan hiburan. Sementara orang zaman dulu mengisi hidupnya dengan manfaat. Belajar, bekerja, ngaji. Gitu. Jadi kalau antum ingin waktunya tetap baik, manfaat barokah, fa'idha farokta, mansot. Kalau selesai satu kegiatan, langsung lakukan yang lain. Langsung lakukan. Fa'idha farokta, mansot. Jadi gitu. Supaya kita lepas dari fitnah, ya, salah satu caranya adalah ya, banyak doa, minta perlindungan dari Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak terlalu banyak sibuk dengan hiburan. Coba kalau menghibur diri ya itu, tapi harus sering-sering. Semakin antum sering menghibur diri, kebuang umur, waktu cepat berlalu dan tidak menghasilkan apapun. Gue senang tok buyang-buyang. Dan itu sekarang godaannya para anak muda zaman sekarang, golek hiburan. Ya. Anak muda zaman sekarang itu golek hiburan. Ya, kafe banyak, ya, live musik banyak, ya, di HP sudah banyak hiburan juga, reels, short, video, TikTok macam-macam itu, ya, drama, series banyak, macam-macam. Dan itu adalah sebab kemudian nanti waktu antum itu jadi cepat berlalu. Jadi bukan waktunya dimanfaatkan, tapi antum sendiri yang membuang-buangnya lewat terlalu banyak hiburan. Yes, gitu ya. Maka ya ada kalanya hibur sendiri tidak apa-apa boleh sekali.
Baik, begitu yang bisa kita bahas pada malam hari ini, insya Allah, ya, para jamaah sekalian. Ya, semoga ada manfaatnya dan semoga kalau ada salahnya disempurnakan lewat ustadz-ustadz yang lain. Dan dari saya mohon maaf lahir dan batin, semoga ada kebaikan yang bisa kita ambil dan kita bisa amalkan insya Allah.